Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 akan membuat video mengenai materi yang diberikan oleh Ibu Dara. 1. Mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Jenis dan pembentukan identitas ada dua pendapat besar tentang bagaimana identitas itu terbentuk. Pertama, ada yang beranggapan bahwa identitas itu given atau terberi. Identitas dalam pandangan kelompok ini merupakan sesuatu yang menempel secara alamiah pada seseorang atau grup. Kedua, identitas yang dipahami sebagai hasil dari sebuah desain atau rekayasa bangunan identitas seperti ini bisa dilakukan dalam persinggungannya dengan aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Berikut adalah 4 tipe identitas jati diri. 1. Identitas individu yang alami. 2. Identitas individu yang terbentuk secara sosial. Identitas kelompok yang alami. Identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. 2. Mengenali, menyadari, dan menghargai keberagaman identitas. Sebagai makhluk sosial, manusia melakukan interaksi dengan yang lain, baik dilakukan oleh individu maupun per kelompok. Pada aktivitas itu, ada proses mempengaruhi yang dilakukan baik melalui sikap, aktivitas maupun simbol tertentu. Interaksi inilah yang membuat orang mengenali yang lain. Pada setiap perjalanan yang dilakukan oleh siapapun, individu atau per kelompok, mereka akan berjumpa perbedaan-perbedaan. Dalam perbedaan-perbedaan yang ini dijumpai tersebut perlu sikap yang lebih dari sekadar mengenali dan menyadari, yakni menghargai tradisi yang lain. 3. Kolaborasi antar budaya di Indonesia. Kolaborasi antar budaya di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memayungi berbagai kebudayaan di dalamnya. Kebinekaan budaya difasilitasi dan dimajukan. Tak hanya itu, Indonesia memfasilitasi segala macam ragam kebudayaan yang berkolaborasi dari Sabang sampai Merauke. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan dari Aceh hingga Papua. Kolaborasi merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan baik individu maupun kelompok. Mereka yang terlibat dalam kerjasama itu mendasarkan dirinya pada nilai yang disepakati, komitmen yang dijaga, serta keinginan untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa perbedaan latar belakang budaya tidak menghalangi siapapun untuk bisa bekerja sama. 4. Pertukaran budaya di pentas global. Mengenali kearifan masyarakat dunia. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Lebih lanjut, kearifan lokal juga didefinisikan sebagai kemampuan beradaptasi, menata dan menumbuhkan pengaruh alam serta budaya lain yang menjadi motor penggerak transformasi dan penciptaan keanekaragaman budaya Indonesia yang luar biasa. Ini juga bisa menjadi suatu bentuk pengetahuan, kepercayaan, pemahaman atau persepsi, beserta kebiasaan atau etika adat yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan ekologis dan sistemik. Nilai-nilai yang mengakar dalam suatu budaya jelas bukan objek material yang konkret, tetapi cenderung menjadi semacam pedoman bagi perilaku manusia. 5. Belajar dari kekayaan tradisi. Di Indonesia, semua kebudayaan memiliki posisi yang sama. Tidak ada satu budaya yang lebih unggul atau lebih superior dibandingkan dengan budaya lainnya. Semua warga negara dengan identitas kelompok yang melekat padanya, agama, etnis, bahasa, dan lainnya, berada pada payung yang sama. Mereka dijamin untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, dan diberi kesempatan yang sama pula untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan serta tradisi seluruhnya. Kebanggaan akan tradisi dan budaya sebaiknya tidak hanya berhenti sebatas perayaan saja. Tradisi tidak hanya perlu dilestarikan agar terjaga dari kerusakan. Lebih dari itu, tradisi harus terus dihidupkan sekaligus dikukuhkan, nilainya perlu dipertahankan dalam situasi yang terus berubah. Tantangan yang dihadapi saat ini datang dari berbagai dimensi serta berasal dari semua arah. Terima kasih. Wassalamualaikum.